semua, kembali lagi di channel aku Schedule Iki. Jadi di video kali ini aku pengen bikin konten aku gambar sambil cerita gitu. Jadi pembahasannya tentang seputar hal yang aku gambar. Untuk video kali ini aku pengen bahas salah satu permainan tradisional, yaitu lompat tali atau main karet. Nah, kita langsung aja ke ceritanya sambil lihat proses aku gambar. Di sini aku gambar 3 orang anak sedang main permainan lompat tali itu sendiri. Lompat tali atau main karet pernah dipopulerkan di kalangan anak angkatan 70-an hingga 80-an. Permainan lompat tali ini menjadi favorit saat keluar main di sekolah dan setelah mandi sore di rumah. Permainan lompat tali dimainkan secara bersama-sama oleh 3 anak hingga 10 anak. Teman-teman pernah main lompat tali nggak nih? Ayo komen di bawah ya. Dan untuk kapan dan dari mana permainan ini bermula sulit diketahui secara pasti. Namun dari nama permainan itu sendiri dapat diduga bahwa ini muncul di zaman penjajahan. Sebenarnya di daerah lain Indonesia juga banyak ditemukan permainan ini, tapi dengan nama yang berbeda. Misalnya dengan nama yeye, tali merdeka, lompatan, dan lain-lain. Peralatan yang digunakan dalam permainan lompat tali sangatlah sederhana, yaitu karet gelang yang dijalin atau dirangkai hingga panjangnya mencapai ukuran yang dibutuhkan, biasanya sekitaran 3-4 meter. Nah, sekarang aku pengen jelasin tahap-tahap dari permainan lompat tali ini. Tahapan pertama, para pemain melakukan hompimpah atau pingsut untuk menentukan 2 orang pemain yang menjadi pemegang tali. Kedua, pemain yang menjadi pemegang tali melakukan pingsut untuk menentukan siapa yang akan mendapat giliran bermain terlebih dahulu jika ada pemain yang gagal melompat. Ketiga, kedua pemain yang menjadi pemegang tali berentang tali karet dan pemain harus melompatinya satu persatu. Ketinggian karet mulai dari setinggi mata kaki lalu naik ke lutut, paha hingga pinggang. Pada tahap-tahap ketinggian ini, pemain harus melompat tanpa menyentuh tali karet. Jika ada pemain yang menyentuh tali karet ketika melompat, gilirannya bermain selesai dan ia harus menggantikan permainan yang memegang tali. Keempat, posisi tali karet dinaikkan ke dada, lalu dagu hingga ubun-ubun, tangan yang diangkat ke atas dengan kaki berjinjit. Pada tahap-tahap ketinggian ini, pemain boleh menyentuh tali karet ketika melompat asalkan pemain dapat melewati tali dan tidak terjerat. Pemain juga diperbolehkan menggunakan berbagai gerakan untuk mempermudah lompatan asalkan tidak memakai alat bantu. Selanjutnya yang kelima, yaitu pemain yang tidak berhasil melompati tali karet harus menghentikan permainannya dan menggantikan posisi memegang tali. Jika semua tanggap ketinggian telah berhasil diselesaikan oleh para pemain, tali karet kembali diturunkan dan pemain mulai dari awal. Begitu seterusnya hingga para pemain memutuskan untuk mengakhiri permainan. Nah, tahu nggak teman-teman, permainan karet ini juga banyak manfaatnya juga loh. Nah, sekarang aku pengen jelasin apa-apa aja manfaat dari permainan karet ini. Yang pertama, manfaat dari permainan karet ini yaitu memberikan kegembiraan pada anak. Kedua, melatih semangat kerja keras pada anak-anak untuk memenangkan permainan dengan melompati berbagai tahapan lompatan tali. Ketiga, melatih kecermatan anak karena untuk dapat melompati tali terutama pada posisi-posisi tinggi. Kemampuan anak untuk memperkirakan tinggi tali dan lompatan yang harus dilakukannya akan semangat membantu keberhasilan anak melompati tali. Yang keempat, melatih motorik kasar anak yang sangat bermanfaat untuk membentuk otot yang padat, fisik yang kuat dan sehat, serta mengembangkan kecerdasan kinestetik
Anak, permainan yang dilakukan dengan lompatan-lompatan ini juga bermanfaat menghindarkan anak dari risiko mengalami obesitas. Kelima, melatih keberanian anak dalam mengasah kemampuannya untuk mengambil keputusan. Hal ini karena untuk melompat tali dengan ketinggian tertentu membutuhkan keberanian untuk melakukannya. Anak juga harus mengambil keputusan apakah akan melompat atau tidak. Keenam, menciptakan emosi positif bagi anak, sebab ketika bermain lompat tali, anak akan bergerak, berteriak, dan tertawa. Gerakan, tawa, dan teriakan ini sangat bermanfaat untuk membuat emosi anak menjadi positif. Ketujuh, menjadi media bagi anak untuk bersosialisasi. Dari sosialisasi permainan ini, anak belajar bersabar, menaati peraturan, berempati, dan menempatkan diri dengan baik di antara teman-temannya. Nah, sekarang yang terakhir nih, yang ke-8. Manfaatnya yaitu membangun sportivitas anak. Pembelajaran melalui sportivitas ini diperoleh anak ketika harus menggantikan posisi pemegang tali ketika ia gagal. Banyak banget kan manfaat dari permainan lompat tali ini. Anak zaman sekarang masih ada nggak ya main lompat tali ini? Sekarang aku lanjut dulu ya proses gambarnya. Jika teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan sama aku, boleh langsung aja komen di bawah. Sampai di sini dulu ya informasi yang dapat aku sampaikan tentang salah satu permainan tradisional yaitu lompat tali. Semoga video aku kali ini bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa dukung channel aku ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih semuanya. Bye-bye.